Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya para pencinta channel menelusuri jejak sejarah? Semoga para pencinta channel ini sehat dan dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bangsa Belanda pernah cukup lama menjajah bangsa Indonesia. Memasuki tahun 1900 adalah masa-masa yang sangat menyenangkan bagi orang Belanda dan keturunannya hidup di Indonesia. Indonesia dianggap sebagai tanah air kedua setelah negeri Belanda, sekaligus surga bagi mereka dan keturunannya yang mau berbisnis di berbagai bidang, khususnya di bidang perkebunan dan pabrik. Seiring meningkatnya penghasilan para pengusaha, khususnya yang berasal dari Belanda, telah membuat semakin ramai orang-orang Belanda yang datang ke Indonesia. Berdasarkan catatan pemerintah Hindia Belanda tahun 1930, jumlah orang Belanda di Indonesia yang tercatat pada saat itu adalah 240.417 orang. Sedangkan orang berdarah campuran keturunan Eropa sekitar 500.000 orang. Tentu jumlah ini pasti bertambah menjelang kedatangan Jepang ke Indonesia tahun 1942. Lantas, dengan jumlah mereka yang tergolong lumayan banyak, mengapa mereka menghilang secara signifikan pasca kemerdekaan Indonesia? Apa yang terjadi dengan mereka? Mau tahu jawabannya? Mari kita ikuti ulasan berikut ini. Tanggal 7 Desember 1941, Angkatan Udara Jepang membombardir pangkalan militer Amerika Serikat di Hawaii. Jepang dan Amerika Serikat pun terseret dalam ganasnya Perang Dunia Kedua. Satu persatu wilayah yang dikuasai sekutu di Asia Timur hingga Pasifik dikuasai oleh tentara Jepang, termasuk Indonesia. Untuk mendukung keberadaan Jepang di Indonesia, maka Jepang menghapus semua organisasi yang pernah berdiri pada masa penjajahan Belanda, kemudian mendirikan berbagai organisasi baru sebagai pengganti. Untuk menyiapkan infrastruktur, termasuk infrastruktur militer yang memadai, Jepang mewajibkan kegiatan romusa kepada kaum lelaki. Mereka dipaksa bekerja untuk membuat jalan, jembatan, rel kereta api, gedung, lapangan terbang, dan sebagainya untuk kepentingan Jepang. Sementara wanita pribumi juga digunakan oleh Jepang untuk mendukung keberadaan tentara Jepang di Indonesia. Banyak sekali dari wanita pribumi yang dijadikan Yugun Yanfu, yaitu sebuah kegiatan untuk memenuhi kebutuhan biologis tentara Jepang. Beberapa sumber menyebutkan wanita Indonesia yang terlibat dalam praktek Yugun Yanfu lebih dari 90.000 orang, hingga mencapai 410.000 orang. Perlakuan tentara Jepang terhadap orang-orang Belanda di Indonesia tidak lebih baik dari masyarakat pribumi. Tentara Jepang menyerang habis-habisan kekuatan tentara sekutu yang dibantu oleh tentara Inggris. Dalam waktu singkat, kekuatan tentara Belanda dapat dirontokkan dalam Perang Laut Jawa. Lebih dari 2.500 tentara Belanda tewas. Mereka yang selamat sebagian ditangkap oleh tentara Jepang dan dijebloskan ke berbagai penjara, dan selebihnya berhasil melarikan diri ke Australia dengan menggunakan kapal perang. Tentara Belanda yang dijebloskan ke penjara banyak yang mendapat perlakuan kasar dari tentara Jepang. Penyiksaan dan pembunuhan terhadap tentara Belanda menjadi pemandangan sehari-hari. Dengan begitu, sesaknya penjara dan jatah makanan untuk tentara Belanda bisa dikurangi. Tidak sampai di situ. Tentara Belanda yang berstatus tahanan juga banyak yang dilibatkan dalam kegiatan romusa, baik di Indonesia bahkan di luar negeri seperti ke Myanmar, Thailand, Malaysia, Singapura, dan Laos.
selama berbulan-bulan. Mereka sangat kelelahan, kurang makanan, kurang gizi, sakit-sakitan, dan akhirnya mati. Banyak juga tentara Belanda yang berstatus tahanan yang dibunuh saat kegiatan Romusa, baik karena melawan atau karena sudah lama menderita sakit parah. Masyarakat sipil Belanda saat Jepang menyerang Indonesia tidak sempat melarikan diri ke luar negeri. Akibatnya, banyak kaum lelaki Belanda dibunuh dan ditangkap oleh tentara Jepang. Mereka yang ditangkap nasibnya sangat menyedihkan. Selama berada di penjara atau kamp penahanan, perlakuan kasar oleh tentara Jepang juga mereka terima. Banyak juga dari mereka yang dijadikan pekerja Romusa. Mereka banyak dibawa untuk kegiatan Romusa ke berbagai tempat yang jauh, bahkan ke daerah lain di Asia Tenggara. Tentu nasib mereka bisa ditebak, yaitu mengalami sakit-sakitan atau mati. Saat awal pendudukan Jepang di Indonesia, sebagian kaum perempuan Belanda diperkosa dan dibunuh. Sebagian lagi ditahan di kamp-kamp tahanan di berbagai kota di Indonesia seperti Jakarta. Kamp-kamp tahanan umumnya bukanlah penjara, namun rumah-rumah mewah orang Belanda yang dijadikan kamp tahanan. Para perempuan yang menempati kamp tahanan disatukan dengan anak-anak mereka. Kondisi kamp-kamp tahanan sangat memprihatinkan. Kumuh, kotor, sesak dengan para tahanan, sukar memperoleh air bersih, dan berbau menyengat. Banyak di antara tawanan menderita penyakit kulit, gangguan pernapasan, dan gangguan pencernaan akibat situasi yang demikian. Kamp tawanan perempuan Belanda dijaga ketat oleh tentara Jepang. Tidak jarang di antara perempuan muda Belanda dijadikan Yugun Yanfu yang harus melayani kebutuhan biologis banyak tentara Jepang dalam sehari. Mereka yang dianggap melawan akan diberi hukuman berat, dan tidak jarang ada yang dibunuh. Sementara mereka yang ketahuan menderita penyakit kelamin juga akan dibunuh dengan cara dipancung atau ditembak atau digranat di depan mata tahanan wanita lainnya. Kondisi yang menyedihkan ini tidak jarang di antara kaum perempuan Belanda mengalami gangguan jiwa yang berat. Kondisi yang memprihatinkan ini terus berlangsung hingga kalahnya Jepang dalam Perang Dunia Kedua. Tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Bangsa Indonesia pun larut dalam euforia kemerdekaan yang meluap-luap. Teriakan merdeka dan coret-coret di berbagai tempat adalah pemandangan yang biasa setiap hari terjadi. September 1945, datanglah tentara sekutu di beberapa kota di Indonesia dengan mengikut sertakan pasukan Belanda. Misi tentara sekutu tidak hanya untuk mengamankan situasi dan menangkap tentara Jepang, tapi juga mengumpulkan senjata Jepang dan melepaskan para tahanan Jepang. Di balik misi sekutu datang ke Indonesia, bangsa Indonesia mencurigai kehadiran Belanda ke Indonesia ada tujuan terselubung lain, yaitu ingin menguasai kembali Indonesia. Apalagi Van Mock ditunjuk sebagai gubernur jenderal yang berkedudukan di Jakarta sebagai perpanjang tangan pemerintah kerajaan Belanda. Kecurigaan ini telah memunculkan semangat juang bangsa Indonesia dari berbagai kalangan untuk mengusir tentara Belanda. Konflik bersenjata antara para pejuang dengan tentara Belanda tidak dapat dihindari. Dampak lain dari konflik bersenjata ini adalah munculnya kebencian yang luar biasa di kalangan bangsa Indonesia kepada orang-orang Belanda yang ada di Indonesia, baik kepada tentara Belanda, orang-orang sipil Belanda, termasuk kelompok-kelompok pro-Belanda saat itu. Sebagai wujud dari kebencian yang luar biasa terhadap orang Belanda, khususnya orang sipil, terjadilah banyak penyerangan kepada mereka, baik di tempat umum ataupun di rumah. Penyerangan ini dilakukan tidak hanya oleh para pejuang, tapi juga para preman atau jagoan. Kelompok ini kita sebut massa pro-kemerdekaan, atau oleh Belanda disebut ekstremis. Tanggal 7 Oktober 1945,
Sekelompok massa pro-kemerdekaan melarang para pedagang menjual barang-barang kebutuhan pokok kepada orang Belanda. Dan pada hari yang sama, rumah asisten Wedana Depok dirampok. Hari-hari berikutnya, massa pro-kemerdekaan semakin beringas, melakukan penyerangan ke rumah-rumah orang sipil Belanda di Depok. Korban jiwa di kalangan orang sipil Belanda pun berjatuhan. Massa pro-kemerdekaan tidak hanya melakukan pembunuhan orang sipil Belanda yang laki-laki, tapi juga perempuan, orang tua, bahkan anak-anak dengan cara memotong-motong anggota tubuhnya. Penjarahan, penyiksaan, pengusiran, dan pemerkosaan juga mereka lakukan terhadap orang-orang Belanda dan Indo-Belanda. Penyerangan terhadap orang sipil Belanda membuat kelompok-kelompok pro-Belanda melakukan serangan balik kepada massa pro-kemerdekaan. Kerusuhan massa akhirnya semakin parah di Depok, yang kemudian menjalar ke Jakarta, Banten, Bandung, Cirebon, Jawa Tengah, Surabaya, dan Sumatera Timur, atau sekarang disebut Sumatera Utara. Diperkirakan sekitar 20.000 orang Belanda beserta keturunannya tewas, termasuk kelompok-kelompok pro-Belanda saat peristiwa penyerangan yang mengerikan ini. Di Depok disebut Gedoran. Di Jakarta, orang Belanda menyebut Get Cincang, sedangkan orang Betawi menyebut Cincang. Di Banten disebut Ngali, dan di Jawa Tengah disebut Gegeran atau Dombreng. Peristiwa penyerangan terhadap orang sipil Belanda ini berlangsung dari tahun 1945 hingga 1947. Versi lain menyebutkan 1945 hingga 1949. Oleh pihak Indonesia, masa ini disebut masa revolusi kemerdekaan, sementara Belanda menyebutnya masa bersiap atau bersiap periode. Kengerian masa ini membuat banyak orang Belanda dan Indo-Belanda yang selamat harus pulang ke kampung leluhur mereka, yaitu Belanda, dengan kapal laut. Di Belanda, para pengungsi ini harus menerima situasi baru yang asing bagi mereka, karena umumnya pengungsi ini lahir dan besar di Indonesia dan terbiasa dengan situasi di Indonesia. Tidak ditemukan angka pasti berapa orang pada masa ini yang mengungsi ke Belanda. Desember 1949, perundingan KMB ditandatangani oleh pihak Belanda dan Indonesia. Salah satu isinya adalah masalah Irian Barat akan diselesaikan setahun kemudian. Namun hingga tahun 1957, masalah Irian Barat belum diselesaikan oleh Belanda. Hal ini membuat gelombang anti-Belanda dan anti orang Belanda bangkit kembali pada November 1957. Dan pada tanggal 5 Desember 1957, suasana semakin gawat karena Presiden Soekarno mengumumkan bahwa warga Belanda berbahaya bagi Indonesia dan harus segera meninggalkan Indonesia. Tanggal 19 Desember 1957, Perdana Menteri Juanda mulai mengumumkan pengambil alihan 700 perusahaan Belanda secara bertahap. Keputusan ini sangat didukung oleh para buruh, terutama yang bekerja di berbagai perusahaan milik Belanda. Suasana semakin gawat. Orang-orang Belanda yang ada di Indonesia saat itu kembali diusir secara paksa. Tidak jarang di antara mereka mendapat perlakuan kasar dari masyarakat. Kondisi ini membuat mereka akhirnya harus meninggalkan Indonesia secara massal. Peristiwa ini dikenal dengan istilah Sinterklaas hitam. Lebih dari 50.000 orang Belanda harus meninggalkan Indonesia dan kembali ke Belanda. Peristiwa Sinterklaas hitam ini telah membuat orang-orang Belanda hampir 100% lenyap dari Indonesia. Itulah 3 teror yang sangat mengerikan yang dialami oleh orang-orang Belanda dan keturunannya yang pernah tinggal di Indonesia. Teror ini telah membuat mereka trauma dan dendam kepada para pelakunya. Ada pelajaran berharga yang bisa kita ambil dalam kasus ini. Ketika kita datang dan menetap di sebuah daerah, maka kita harus menghargai penduduk setempat. Ikat hubungan baik dengan mereka. Jangan pernah menganggap mereka rendah, bodoh, dan hina. Jangan pernah kita menganggap diri kita lebih hebat dari mereka. Dalam hal ini, kalau kita mau diterima dengan baik oleh masyarakat di mana kita berada, maka berlaku pepatah. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung.
Itu yang tidak dilakukan oleh orang-orang Belanda dahulu ketika mereka menetap di Indonesia. Demikian saja pembahasan di kesempatan ini. Semoga ada manfaat bagi kita semua. Sebelum saya akhiri, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, share, dan berikan komentar yang positif agar channel ini terus berkembang. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.